Prabowo dan wakilnya, kabinetnya, periksa itu hakim yang menvonis kemarin itu koruptor biadab, divonis cuma 6 tahun setengah, sedangkan korupsi ratusan triliun. Periksa itu hakim disuap, disogok, periksa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bogel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih yang sudah menemukan channelnya Cak Bogel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, di hari ini kita akan melihat pernyataan Bahar bin Smith di depan jamaahnya. Dan lagi-lagi masih seperti dahulu gayanya Bahar bin Smith. Bagaimana videonya akan kita lihat bersama-sama. Prabowo dan wakilnya, kabinetnya, periksa itu hakim yang menvonis kemarin itu koruptor biadab, divonis cuma 6 tahun setengah, sedangkan korupsi ratusan triliun. Periksa itu hakim disuap, disogok, periksa dia. Hei Prabowo, jikalau engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, menguntungkan rakyat, yang bikin rakyat senang, bikin rakyat bahagia, menguntungkan rakyat, pro kepada rakyat, dukung kepada rakyat, maka kami dan rakyat akan mendukungmu dan memberikan nyawa dan jiwa kami untuk pemerintahan. Zaman kerusakan di mana-mana, judi online di mana-mana, pencuri di mana-mana, korupsi di mana-mana, narkoba di mana-mana, semuanya kecanduan judi online. Judi online bukan cuma di kota-kota, bahkan di kampung-kampung kecil seperti ini semuanya judi online. Bukan cuma masyarakat biasa, bukan cuma masyarakat, polisinya judi online, betul? Polisi judi online, tentaranya judi online, anggota dewannya judi online, bahkan banyak para pejabat-pejabat dan aparat yang menjadi backing judi online. Apa yang terjadi dengan negara ini? Apa yang terjadi dengan kita? Korupsi bertebaran di mana-mana, rakyat susah, rakyat menderita, sedangkan para koruptor dilindungi. Pada koruptor dilindungi, koruptor yang bikin susah rakyat, koruptor yang bikin mati rakyat, koruptor yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat kehausan, yang merugikan negara, yang maling uang rakyat, yang makan keringat rakyat, yang minum darah rakyat. 200 triliun lebih cuma divonis 6 tahun setengah. Apa menjabat sebagai presiden, saya melihat pidato-pidatomu berkata tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, semua sama rata di Indonesia. Saya tanya, pidato seperti itu bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi jangan cuma omong-omong. Betul? Jangan seperti itu, saudara-saudara. Kalau mau membasmi korupsi, kalau mau menegakkan hukum, tajam di atas, tajam di bawah, betul? Jangan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Hukum tumpul kepada orang-orang kaya, hukum tak berlaku kepada orang-orang kaya yang punya uang, yang punya jabatan. Sedangkan nenek-nenek yang mencuri kayu, pemuda yang mencuri ayam dihukum tahunan. Koruptor yang maling uang rakyat ratusan triliun cuma dihukum 6 tahun setengah. Kalau begitu rakyat juga mau sama-sama masuk penjara. Yang penting dikasih uang ratusan triliun dan dihukum cuma 6 tahun setengah, saudara-saudara. Saya tanya, kalian mau dihukum masuk penjara 6 tahun setengah, dikasih 270 triliun, mau? 270 triliun itu 7 turunan, gak habis-habis itu. Rakyat juga mau kalau begitu, dan hal ini dipertontonkan di Indonesia, saudara-saudara. Ini membuktikan bahwasanya hukum gak benar, betul? Makanya kita sampaikan kepada pemerintah Prabowo, Prabowo dan wakilnya, kabinetnya, periksa itu hakim yang menvonis kemarin itu koruptor biadab, divonis cuma 6 tahun setengah, sedangkan korupsi ratusan triliun. Periksa itu hakim disuap, disogok, periksa dia. Kalau memang terbukti siapapun yang korupsi harta rakyat, yang merugikan negara, tidak ada ampun bagi koruptor. Hukum mereka bukan dengan seberat-beratnya, hukum mereka dengan hukuman mati, saudara. Saya tanya, Subang Hajar setuju nggak koruptor dihukum mati? Setuju apa tidak?
Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Itu baru orang nggak bakal berani lagi nyolong duit rakyat, betul? Betul. Jadi jangan seenak-enaknya begitu kepada rakyat, jangan. Rakyat nggak buta, betul? Sekarang ini semua rakyat udah nggak kayak dulu. Kalau dulu belum ada internet, nggak sampai di desa-desa. Sekarang internet sudah sampai, masyarakat udah nggak bisa dibodoh-bodohi lagi, betul? Betul. Makanya saya sampaikan kepada para pejabat-pejabat, tegakkan hukum yang seadil-adilnya. Jangan semena-mena kepada rakyat. Jangan butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Mau pilpres, mau pilkada, mau pilbu, pilihan bupati, pilihan wali kota, baru butuh sama rakyat. Giliran udah jadi, lupa sama rakyat. Rakyat dibiarkan susah, rakyat dibiarkan kelaparan. Berapa banyak di Indonesia zaman sekarang ini? Berapa banyak rakyat yang pengangguran? Berapa banyak pemuda-pemuda pengangguran? Berapa banyak kemiskinan merajalela di mana-mana? Akan tetapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kalau ada kebijakan-kebijakan presiden dan kabinetnya, Prabowo dan kabinetnya, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka akan rakyat dukung, betul? Contoh, belum 100 hari Prabowo jadi presiden, semua jadi online, sudah dilibas. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Koruptor dilibas. Bagus nggak? Bagus nggak? Kecuali yang kemarin. Nah, itu harus diperiksa itu hakimnya itu. Jangan sampai rakyat yang turun tangan, betul? Betul. Kalau sampai di pengadilan rakyat, mungkin hakim sama koruptornya bisa mati sama-sama itu, saudara-saudara. Betul? 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 Jadi jangan permainkan rakyat. Saya ketika melihat pidato-pidato Prabowo, saya bilang, oh ini bagus, kebijakan-kebijakan yang bagus ya kita dukung, betul? Makanya ada orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah jadi presiden nggak bakal berani bahas pejabat, nggak bakal berani bahas pemerintah. Habib Bahar bakal jadi kucing basah, katanya. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Oke, sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi pernyataan dari Bahar bin Smith ya, yang dapat langsung ditanggapi dari Bapak Prabowo. Mudah-mudahan Bapak Prabowo tidak kehilangan kesabaran ya tentang pernyataan ini. Terima kasih sudah mengikuti Cak Bokel. Kurang lebihnya mohon maaf, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.